فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عند أصحاب القلانيس Na'am, barakallahu fiikum. Doa yang agung akhwani fillah, walaupun memang sedikit panjang, akan tapi kalau kita melihat kandungannya, di mana pada doa ini terkandung tawassul yang banyak dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu termasuk di antara sebab terkabulkannya doa, di mana sebelum meminta kita tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah telah memerintahkan di dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala asmaul husna, nama-nama yang mencapai puncak kebaikan, maka berdoalah kalian dengannya. Jadi asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk berdoa dengannya, memohon kepada Allah. Ketika kita memohon ampunan, menyebut namanya, Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Ketika memohon rahmat, Ya Rahmanu, Ya Rahim, irhamni. Nah, demikian cara beramal terkait asmaul husna. Tidak dengan sekedar ditulis di jalanan atau ditulis di tembok-tembok nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan pengamalan yang sesuai dengan sunnah. Tapi mengamalkan ayat tadi, yaitu dengan kita berdoa menggunakan asmaul husna, yaitu menyebut nama Allah, tawassul dengan nama-nama Allah tersebut, kemudian memohon hajat kita. Baik. Dan juga hadis ini penting terlebih lagi bagi mereka-mereka yang memiliki hutang, karena padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari di akhir apa yang diminta adalah iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, lunaskanlah utang dari kami dan cukupilah kami dari kefakiran. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, akhwani fillah, yaitu hadis yang ke-91. Masih terkait zikir-zikir atau doa-doa yang dibaca sebelum tidur. Qala syekhuna
Abu Abdurrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama beliau? Indak ya Ubadah. Abdurrahman ibn Sakhar. Lebih bagus untuk kita katakan nama beliau diperselisihkan dengan perselisihan yang banyak sampai sekitar 80 pendapat. Nah, dan yang dirajihkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala namanya Abdurrahman ibn Sakhar. Tapi hampir-hampir kita tidak mendapati beliau dipanggil dengan nama aslinya. Oleh karena itulah sebagian mengatakan nama beliau yang memang ini, nama beliau adalah kunyah beliau tersebut, Abu Hurairah. Karena memang beliau masyhur dengan Abu Hurairah, sahabat yang utama, periwayat hadis terbanyak yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini patut kita teladani, akhwani fillah. Teladan dalam semangat memanfaatkan waktu dan kesempatan. Teladan dalam kesungguhan ketika belajar. Kenapa? Karena Abu Hurairah bukan termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Beliau masuk Islam di fase Madinah, bersimpuh di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu cuman jangka waktu 4 tahun saja. 4 tahun ya, dan itu bukan waktu yang lama untuk menuntut ilmu. 4 tahun. Akan tapi beliau dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kebaikan yang sangat banyak yang tidak terkumpul pada sahabat-sahabat yang lain yang masa bersahabatnya dengan Nabi mungkin lebih lama. Sehingga seseorang jangan sampai menjadikan patokan dalam belajar sekedar lama saja. Tapi untuk berupaya seorang melihat tahsil apa yang dia hasilkan dari belajarnya. Apa yang dia hasilkan dari belajarnya. Nah, dan di antara hasil yang sangat nyata dari belajar adalah hifdz. Nah, hasil yang sangat nyata adalah apa dalam belajar? Hanif? Hifdz. Hifdz itu apa? Hafalan. Itu hasil yang sangat nyata. Kenapa? Karena sesuatu yang telah dihafal itu yang betul-betul tersimpan di dada. Itulah hakikat ilmu. Wa kana a'lamuna ahfaduna. Dan adalah yang paling berilmu di antara kami orang yang paling kuat hafalannya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi taufik dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak terlupakan apa-apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja akhwan yang diberi hafalan bagus jangan disia-siakan, jangan dirusak dengan kemaksiatan atau dengan kemalasan. Karena sekuat apapun hafalan kalau malas dia tidak akan memiliki hasil. Apalagi yang sudah hafalannya lemah masih malas, tidak akan berhasil, tidak akan ada hasilnya dalam belajar. Masing-masing manusia akhwan, jangan berpikir belajar itu sekedar untuk bekal nanti kalau sudah tua, kalau berkeluarga, tidak. Bahkan kita belajar untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada istilahnya belajar ilmu agama itu ada batasan umur, tidak ada. Bahkan kalau bisa kita sepanjang hidup kita belajar. Tidak ada istilahnya berhenti dari belajar.
Kenapa? Karena masing-masing kita akan dibangkitkan dengan ilmunya masing-masing. Nah, di antara derajat manusia kelak di hari kiamat ditentukan dari sisi ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kumpulkan sebaik mungkin, kumpulkan sebisa mungkin ilmu yang kita bisa dapat. Jangan ada istilah aku berhenti sampai di sini, aku cukup sampai di sini, tidak. Setelah seorang selesai menghafal Al-Quran, ada hal lain yang butuh dia kejar. Karena itu baru awal. Para ulama mengatakan awal dari ilmu, langkah untuk seorang belajar awalnya adalah menghafal Al-Quran. Jadi jangan cukup dengan itu. Itu baru awal. Nah, berupaya memahami tafsirnya, berupaya untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian seterusnya, akhwan. Nah, dan Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang sangat besar terkait ilmu ini. Karena kesungguhan beliau dalam belajar untuk senantiasa hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala para sahabat yang lain tidak hadir. Kemudian yang kedua, karena barokah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal harus terkumpul pada kita jika kita menginginkan ilmu. Yang pertama kesungguhan, yang kedua doa. Kesungguhan saja tanpa doa seorang tidak akan ditolong. Tapi sekedar doa saja tanpa ada kesungguhan, ini juga sesuatu yang menyelisihi akal sehat. Kenapa? Karena di antara bentuk tawakal yang benar adalah seorang berdoa mohon pada Allah juga menempuh sebab. Baik. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaitu. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku dengan beberapa kalimat yang aku akan mengucapkannya apabila aku memasuki waktu pagi dan apabila aku memasuki waktu sore. Di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajari beberapa kalimat untuk dijadikan zikir yang dibaca di pagi dan petang. Loh, apa hubungannya dengan pembahasan zikir sebelum tidur? Nanti akan kita ketahui. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan yang ternyata bacaan itu bukan hanya untuk zikir pagi dan petang sebagaimana diminta oleh Abu Bakar, akan tapi juga dibaca sebelum seorang mendatangi pembaringannya atau sebelum seorang tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan qala qul, katakanlah. Dan kalau kita perhatikan seorang yang mau memperhatikan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita ketahui Abu Bakar adalah orang yang paling lama bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang paling berilmu dari kalangan para sahabat. Yang paling berilmu di kalangan para sahabat ya Abu Bakar As-Siddiq. Dan tentunya paling banyak yang dihafal dari Nabi. Cuma Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi keutamaan ikhwan di antara hambanya sesuai dengan kebijaksanaannya. Bersamaan dengan kemuliaan Abu Bakar yang tinggi, hadis-hadis yang sampai kepada kita dari beliau sedikit.
Para ulama mengatakan bukan karena hadis beliau sedikit, tapi karena memang beliau tersibukkan dengan urusan kekhalifahan, tersibukkan dengan urusan mengatur kaum muslimin dari menyampaikan hadis-hadis kepada para sahabat. Menunjukkan manusia akhwan telah dibagi-bagi tugasnya di dalam masyarakat. Nah, ada bagiannya masing-masing. Abu Hurairah ketika beliau tafarruq dalam ilmu, kemudian betul-betul mengkondisikan dirinya untuk belajar dan mengajari manusia, maka beliau hadisnya sangat banyak dihafal oleh para tabi'in, memiliki murid-murid yang banyak yang kemudian meneruskan riwayat-riwayat itu kepada kita. Nah, terkait Abu Bakar, ikhwan, kalau kita perhatikan banyak hadis-hadis beliau meminta untuk diajari doa. Maka perkara doa, perkara zikir ini harus kita jadikan hal yang penting, ikhwan. Kalau bisa menambah terus hafalan-hafalan zikir kita. Nah, tambah, jangan sampai umur dari Dari TK sampai kita tua, zikirnya hanya itu-itu saja, tidak ada tambahan. Zikir sebelum tidur juga tidak ada tambahan yang diamalkan. Zikir setelah sholat juga kita tidak ada tambahan yang diamalkan. Zikir pagi dan petang juga tidak ada tambahan. Berupaya untuk menambah. Nah, doa yang kita panjatkan juga hendaknya semakin bertambah. Nah, Abu Bakar minta pada Nabi zikir yang dibaca di akhir salat sebelum salam. Diajarkan apa oleh Nabi bacaannya? Yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar, doa sebelum salam setelah tasyahud. Apa bacaannya? Indaka Ismail. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Naam, al-hadis. Dan di sini meminta untuk diajari zikir ketika pagi dan petang. Maka jangan disia-siakan ketika kita mempelajari kitab azkar, betul-betul dihafal, diamalkan. Yang belum punya berusaha untuk memiliki. Kenapa? Karena kitab azkar, ikhwan, tidak berhenti ketika kita belajar, tapi setelah itu butuh dihafal, dilihat-lihat lagi. Nah, kemudian Nabi SAW ajarkan, qul, katakanlah wahai Abu Bakar, yang tentunya ini juga pengajaran bagi kita. Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Setelah mengajari doa ini, Nabi mengatakan, qala qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta matja'ak. Wahai Abu Bakar, katakanlah bacaan tadi atau ucapkanlah bacaan tadi apabila engkau masuk waktu pagi dan apabila engkau masuk waktu sore dan apabila engkau mendatangi pembaringanmu, yaitu ketika hendak tidur. Berarti zikir ini sekaligus, ikhwan, untuk 3 hal, sehingga sangat penting untuk dihafal. Kenapa? Karena penerapannya banyak, bukan hanya sebelum tidur saja, tapi pagi, petang, dan sebelum tidur. Perhatikan maknanya, ikhwan. Rasulullah SAW ajarkan di sini yang pertama, Allahumma fatiras samawati wal ardh. Ya Allah, fatiras samawati wal ardh. Fatir ay mukhtari' wa mujid, yaitu yang menciptakan, mengadakan langit-langit dan bumi. Yang sebelumnya tidak ada. Dan itulah
penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Berbeda dengan makhluk yang hanya bisanya mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Makhluk itu tidak bisa mencipta. Walaupun terkadang diungkapkan ini ciptaan siapa? Yang menciptakan siapa? Dia cuma bisa mengubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala penciptaannya adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini makna fatir. Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Alimul ghaibi wasyahadah, zat yang mengilmui baik perkara-perkara yang gaib yang tersembunyi dari para hamba, wasyahadah maupun perkara-perkara yang nampak. Dari yang tersembunyi, yang gaib dan yang nampak, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengilmuinya. Rabb kulli syai'in wa malikah. Rabb, pencipta, pemilik dan pengatur segala sesuatu, dan yang menguasainya. Berarti di sini tawassul dengan nama Allah, dengan sifat penciptaan, kemudian dengan sifat ilm Allah Subhanahu wa taala dan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta. Kemudian mengucapkan kalimat tauhid, persaksian. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Ini doa yang diminta. Tadi 4 kalimat akhwan, semuanya apa? Masih berupa tawassul. Siapa yang bisa menarik di sini? Ada berapa jenis tawassul? Indak ya Hudzaifah. Tawassul yang masyru' ada 3. Dan dalam doa ini ada berapa jenis tawassul? 2. Yang pertama, tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, tawassul dengan amalan soleh. Mana itu? Nah, dalam ungkapan asyhadu an la ilaha illa anta. Dan ini adalah persaksian amalan soleh. Nah, asyhadu an la ilaha illa anta, bersaksi. Dan itu adalah seagung-agung amalan karena tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan. Maka di sini disebutkan oleh Nabi sebagai bentuk tawassul dengan amalan saleh, dengan tauhid. Asyhadu an la ilaha illa anta. Kemudian baru meminta. Apa yang kita minta atau diajarkan untuk diminta? Minta perlindungan. A'udzu bika min syarri nafsi. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan diriku. Dari kejelekan hawa nafsuku, dari kejelekan jiwaku. Kenapa akhwan? Karena terkadang kita kalah dengan diri kita sendiri. Yang menjadikan seorang terpuruk, menjadikan seorang hina, menjadikan seorang buruk terkadang adalah hawa nafsunya sendiri yang mengalahkannya. Maka kalau kita tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa dan hawa nafsu kita, maka kita celaka. Sebab innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Perhatikan dalam ayat ini, innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu senantiasa memerintahkan keburukan.
illa man rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb. Berarti minta perlindungan kepada Allah. Lisan bagus, apalagi bagi mereka-mereka yang sering bertanya bagaimana bisa keluar dari kemaksiatan, yang sudah kecanduan, yang merokok ingin bebas dari rokok, yang kecanduan hal-hal yang buruk, ingin bebas dari keburukan-keburukan itu, ingin berhenti, ingin sembuh, tapi juga sulit. Ini di antara doa yang penting, ikhwan. A'udzu bika min syarri nafsi. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan hawa nafsuku, dari kejelekan jiwaku. Kenapa? Karena seseorang kalau sudah condong kepada hawa nafsunya, condong kepada kemaksiatan, dia akan akalnya itu akan berupaya untuk mencari pembenaran atas kemaksiatan yang dia lakukan. Itu mesti akal akan berupaya mencari pembenaran. Makanya sampai terjatuh dalam hal yang seperti ini, membenarkan diri sendiri atas kemaksiatan yang dilakukan, yang ujung-ujungnya terjatuh dalam apa? Merasa aman dari azab Allah. Pembenarannya, kita ini kan lemah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Luas rahmatnya. Yang penting aku bertauhid. Ini adalah tipu daya syaitan. Yang diantara sebabnya karena akal tunduk kepada hawa nafsu, sehingga dia berupaya mencari cara untuk membelanya. Dan diantara upaya untuk mengalahkan hawa nafsu kita, minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. A'udzu bika min syarri nafsi. Kemudian yang kedua, wa syarri syaitani wa syirkih, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan syaitan, musuh dari luar kita yang paling berbahaya. Musuh pertama yang dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Tidak akan bisa mengalahkan musuh dari luar kalau hawa nafsu kita masih menguasai diri kita. Sudah kalah di dalam terlebih dahulu. Kemudian Nabi ajarkan untuk kita minta perlindungan dari kejelekan musuh yang dari luar, yaitu syaitan. Syaitan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita dalam banyak ayat, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu musuh, jadikan dia musuh. Dia hanya ingin menjadikan teman-temannya itu, golongannya, pendukungnya, untuk sama-sama menjadi penghuni neraka jahanam, neraka sa'ir yang menyala-nyala. Kemudian selain syaitan itu sendiri juga wasyirkih. Apa makna wasyirkih? Kalau kita perhatikan penjelasan para syurrahul hadis, wasyirkih ay ma yad'u ilaihi wa yuwaswisu bihi minal isyraki billah. Dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari syaitan dan dari perkara yang syaitan menyeru kepadanya, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kalau dibaca wasyirki. Dan pada sebagian riwayat dengan dua fathah, ya kawan, wasyaraki, dengan menfathah shin dan ra. Wa syarri syaitani wa syaraki. Kalau dengan lafaz ini syaraki, maka yang dimaksud adalah masaidahu wa habailahu allati yaftatinu bihan nas, yaitu aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari syaitan dan dari jebakan-jebakan serta tipu dayanya. Ini syaraki.
dengan fathah. Baik. Berarti dari sini kita ketahui pengatofan wasyirkih kepada syaitan ini pengatofan khusus kepada yang umum. Kenapa? Karena ketika kita telah meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan sebenarnya mencakup. Mencakup apa? Mencakup perkara yang paling puncak yang diinginkan syaitan yaitu syirik, ataupun mencakup tipu daya dan jebakan-jebakan yang diupayakan oleh syaitan. Berarti akhwan pada hadis ini subhanallah terkandung isti'adah dari sumber-sumber kejelekan secara umum. Karena sumber kejelekan dari hawa nafsu kita dan juga dari syaitan. Maka penting sekali untuk kita membaca doa ini di pagi, petang, dan sebelum seorang tidur. Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Bada'iul Fawaid memberikan kalimat yang sangat bagus sebagai penutup majelis kita pada malam hari ini. Fadzakara masdarai syarr wa huma an-nafsu wa syaitan. Maka di sini Rasulullah menyebutkan dua sumber keburukan yaitu hawa nafsu dan syaitan. Wa dzakara mawridahu wa nihayataihi wa huma auduhu ala nafsi aw ala akhihi al-muslim fajama'al hadith masadir asy-syarri wa mawaridahu fi awjazi lafdhihi wa akhsarihi wa ajma'ihi wa abyanihi. Jadi hadis ini telah mengumpulkan tadi akhwan sumber keburukan. Juga apa? Telah menyebutkan akhir dari apa yang akan didapat oleh seseorang, yaitu apa? Kalau mengikuti syaitan akhirnya ya syirik, terjatuh dalam yang paling parahnya fitnah ya syirik. Sehingga bersamaan dengan lafadznya yang ringkas tapi memiliki makna yang luas dan jelas. Dan itu diantara ciri khas doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai dibiarkan lewat begitu saja tanpa kita mengamalkannya. Tayyib, untuk pertemuan berikutnya ada yang tidak hafal ini. InsyaAllah sama menghafalkannya. Kenapa? Karena dibaca dalam momen yang banyak. Zikir pagi, zikir petang, dan zikir sebelum tidur. Apalagi kita butuh sekali akhwan minta perlindungan pada Allah dari hawa nafsu kita, dari diri kita sendiri, hawa nafsunya, dan dari syaitan yang terkutuk. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Naktabi bihada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.